Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalil Rahman akan melaksanakan uji kompetensi mahasiswa PPG dari LPTK UIN Wali Songo Semarang pada tanggal 13 Januari 2023 dengan materi pernikahan dalam Islam pada kelas 12 SMK Widya Praja Ungaran. Mari kita ikuti bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah sehat semuanya berarti ini ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya dulu siapa yang piket hari ini? Oke, piket ya. Nanti sudah nyapu belum? Oke, sudah. Tolong kursi dan mejanya dirapikan dulu, diluruskan dulu ini. Masih ada yang sedikit bencong ini ya. Oke. Dan silakan buku dan alat tulisnya silakan dikeluarkan semuanya sekarang. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya silahkan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, silahkan semuanya berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ketiga mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Oke, iman pada akhir-akhir. Siapa yang pernah mengikuti prosesi pernikahan di tempat keluarganya masing-masing? Siapa? Oh ya, silakan. Apa? Kamu siapa? Pernah jadi Thomas. Ada lagi siapa? Oke. Ada yang pernah? Ada ya? Oh ya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana pernikahan itu sesuai dengan syariat Islam, apa hukumnya menikah, dan ketentuannya itu bagaimana dalam syariat Islam. Baik, kalian bisa memperhatikan berikut ini. Nah, di sini kalau minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang iman dari akhir. Hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan dalam pernikahan Islam. Di sini Pak Guru akan menyampaikan ketentuan-ketentuan dan dalam pernikahan Islam. Ketentuan dalam
sini bahwasanya yang disebut dengan pernikahan itu adalah kedua mempelai pasangan laki-laki dan perempuan menikah, tetapi secara resmi, baik secara agama dan diakui oleh negara. Tapi di sana ada ketentuannya. Apa di antaranya? Apakah kita langsung menikah saja? Langsung sah? Tidak, harus ada ketentuannya. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, siapa yang mau bertanya dulu? Oh ya, silakan ini dulu. Saya mau tanya, ada anak kecil main nikah-nikahan atau camping nikahan, apa itu pernikahan yang Ada anak kecil main nikah-nikahan. Apakah pernikahannya itu mereka bisa dianggap sah atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Belum ada. Baik, akan saya jelaskan. Kita lihat nanti di sini bagaimana pernikahan itu bisa dianggap sah apa tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baik, kalian bisa melihat atau menyaksikan video berikut untuk nanti bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh teman kalian. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kemenangan hidup. Yang ketiga, orang yang menikah bertujuan untuk memiliki akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat menunjukkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala yang baik. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih telah sepakat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua orang, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Adapun yang termasuk hukum pernikahan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Pertama, ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, wanita yang bapak kandung oleh wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat.
Yang keempat, dua orang saksi, serta yang kelima, ijab dan kabul. Nikah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan Hadis memiliki hikmah yang sangat besar. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan. Serta yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan keluarga besar pihak istri. Perilaku mulia yang dapat diterapkan oleh umat rumah tangga dalam hal berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan kesucian dan keikhlasan. Yang kedua, memelihara keturunan dan keturunan yang utama. Yang ketiga, menjaga masyarakat dari dekadasi moral dan penyakit yang menimbulkan hubungan seksual dan kekerasan. Yang keempat, melahirkan ketenangan jiwa dalam masyarakat. Serta yang kelima, memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Oke, terima kasih. Tadi kalian sudah menyaksikan sekilas tentang video dari tujuan pernikahan itu sendiri. Di sana ada banyak sekali disampaikan bahwasanya tujuan pernikahan itu tidak hanya diridhoi oleh Allah, akan tetapi sesama manusia antar keluarga juga mereka akan menjadikan saling lebih dekat atau terjalin silaturahmi yang lebih erat lagi. Selanjutnya, Kak Guru akan berikan lembar kerja peserta didik. Di sini dalam lembar kerja tersebut saya share linknya melalui grup WA. Nanti kalian buka link yang Pak Guru share, kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompok diskusi kalian masing-masing. Dan kemudian dari diskusi tersebut kalian di situ nanti isi apa saja sebagai hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, linknya akan saya share di grup dan di sini kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Yang di sini kelompok pertama, di sini kelompok kedua, di sini kelompok ketiga, dan di sini kelompok keempat. Nanti masing-masing kelompok putar bangkunya dan membentuk lingkaran masing-masing, kemudian berembuk tentang menjawab atau melihat lembar kerja yang Pak Guru sampaikan di link tersebut. Harap semua lembar kerja yang ada di link tersebut kalian isi sesuai dengan hasil diskusi yang berdasarkan dari teman satu kelompok kalian. Setelah kalian nanti mendiskusikan hasil diskusinya pada satu kelompok kalian, yang kelompok nanti saya minta untuk maju satu persatu ke depan mempresentasikan apa yang telah ditulis di situ hasil diskusinya satu persatu kelompoknya, per kelompok nanti maju satu persatu. Selanjutnya dari sana kelompok lain yang tidak maju nanti boleh bertanya. Sampai sini ada yang menanyakan apa tidak? Tidak. Jelas semuanya? Yes. Gunakan segala sumber untuk menjawab soal atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Kalian boleh buka buku paketnya, kalian boleh buka buku tulisnya, kalian boleh searching di internet, ataupun kalian boleh menggunakan sumber lain yang terkait dengan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan, kalau kalian sudah jelas, semuanya bisa bergerombol membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, silakan kalian buka HP kalian masing-masing, kemudian silakan berdiskusikan dengan teman kalian.
kalian bisa menjawab atau mendengarkan semua videonya. Siapa lagi tadi? Oh iya, silakan. Ya, ini semua harus kalian kerjakan, tetapi dengan mendiskusikan terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan. Ada lagi? Tidak ada? Hei, silakan kalian selesaikan. Sudah selesai semuanya? Baik, sekarang saya minta tiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan bersama. Sekarang saya ajak mulai dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 maju ke depan. Tolong beri tepuk tangan untuk kelompok 2 semuanya. Yang lainnya, ketika teman kalian mempresentasikan hasil diskusinya, tolong perhatikan baik-baik apakah jawaban yang disampaikan oleh teman kalian itu tepat atau tidak. Kalian bisa mengkoreksinya dan kalian harus nanti saya minta untuk bertanya tentang apa yang dipresentasikan. Oke, silakan dari kelompok 2 untuk memulai mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ratna Nadia. Saya Nadia Puspita. Saya Mailutfi Latifasari. Saya Sekar Ayu. Saya Nanda Apriliani. Saya Jufri Ayu Media. Hasil diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh Pak Lutfi. Berdasarkan video yang kami amati di atas, kami menemukan dalil tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Di antaranya, pertama surat Quran An-Nahl ayat 72 yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengatakan mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dalam hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Demikian hasil diskusi kami yang telah disampaikan oleh teman kami. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silahkan. Jadi dari tersebut apakah sesuai dengan ketentuan pernikahan siri dan berikan alasannya? Terima kasih atas pertanyaannya tersebut. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kami Sekar. Dalil yang disampaikan tadi memang tidak ada ketentuan pernikahan siri, akan tetapi ada ketentuan dan anjuran untuk menikah sesuai dengan perintah Allah terlepas dari ketentuan pernikahan siri. Intinya hanya ketentuan pernikahan secara umum saja. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk mereka semuanya. Bisa kembali ke tempatnya, Mas. Terima kasih. Semua kelompok sudah maju ke depan untuk melakukan presentasi. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekarang kalian boleh kembali ke tempat kalian masing-masing. Silakan. Saya minta nanti salah satu dari kalian untuk maju ke depan menyimpulkan hasil yang kita pelajari hari ini. Perlu Pak Guru luruskan dari materi yang tadi kalian sampaikan kepada teman-teman kalian untuk dipresentasikan. Ada beberapa materi yang perlu Pak Guru luruskan. Antaranya adalah seperti ini. Kalian juga perhatikan materi yang Pak Guru sampaikan. Makna tentang pernikahan. Di sini pernikahan itu berasal dari kata al-jamu atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina suatu rumah tangga melalui apa? Melalui akad
yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Bisa kita ketahui di sini, berarti jika ada yang bertanya tadi di awal, apakah anak kecil bisa melakukan pernikahan saat mereka main-main, kemudian bisa dianggap melakukan pernikahan, itu bisa dianggap tidak, karena harus ada syarat, yaitu sesuai hukum syariat Islam. Hukum syariat Islam di sini ada apa? Nah, nanti dalam rukun pernikahannya di sini ada apa saja bisa saya lihat di sini. Sebelumnya kalian perlu tahu dulu bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tentang perkawinan masa lalu itu menjelaskan bahwasanya yang namanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kalian bisa ketahui di sini dalil yang digunakan, dalil nakli atau dalil akli tentang pernikahan tersebut bisa kalian lihat dari surat An-Nisa, betul tadi disampaikan oleh teman saat kalian maju presentasi, dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari kedua dalil ini bisa kita ketahui bahwasanya kita itu dianjurkan untuk menikah ketika sudah pada saatnya. Dan nanti di sini bisa kita ketahui juga bahwasanya menikah itu hukumnya aslinya anjuran atau mubah sebenarnya. Selanjutnya bisa kalian ketahui di sini, orang menikah itu jika berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Nabi Muhammad bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, atau agamanya. Di sini hadis yang disebutkan secara umum saja. Tidak hanya wanita, tetapi pria pun juga sama. Hartanya, kedudukannya, kecantikannya, atau agamanya. Dari keempat kriteria aspek tersebut, yang paling utama dianjurkan oleh Nabi adalah agamanya. Karena ketika dia agama yang dia pilih, maka harta, kedudukan, dan kecantikan itu bisa dicapai dengan sendirinya. Akan tetapi jika hanya memilih harta saja aspek yang diinginkan, maka agama tidak akan didapatkan, maka kecantikan, kedudukan, dan lain sebagainya ketika dia sudah tidak punya harta lagi, maka pernikahannya akan selesai atau selesai. Oleh karena itu, nikahilah pasanganmu karena agamanya, artinya karena ridho Allah. Maka ada yang mengatakan mu'minan kau dengan bismillah, itu adalah suatu kata-kata yang menikahi seseorang karena memang dengan agamanya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita ketahui bersama bahwa hukum pernikahan itu ada banyak. Ada yang wajib, ada yang jaiz, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Di antara hukum-hukum tersebut kita mengetahui kenapa hukumnya bisa bermacam-macam, karena melihat kondisi setiap orang itu bermacam. Jaiz artinya jika sudah menjadi dasarnya, semua orang itu dasarnya itu boleh menikah. Tetapi menjadi wajib ketika orang itu sanggup, artinya dia sudah secara fisik sudah dewasa, kemudian dia sudah bekerja, secara ekonomi pun sudah mapan, ada keinginan, maka di sini untuk menghindari perzinahan agar tidak terjumus, maka dia wajib hukumnya untuk menikah. Sunnah pun demikian. Semua hukum ini disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing. Termasuk ada yang haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan tapi mempunyai niat yang buruk. Niatnya ingin membuat, misalkan menguasai harta pasangannya, niatnya ingin menguasai warisan pasangannya dan sebagainya. Niat-niat yang demikian tersebut meskipun diucapkan dalam hati atau juga secara lisan, enggak, itu nanti hukum pernikahan yang dilakukan itu jadinya haram. Oleh karena itu dalam pernikahan ini jangan dijadikan tujuan main-main. Oke, selanjutnya tujuan pernikahan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh video tersebut, kalian bisa mengetahui bahwa tujuan pernikahan ada beberapa. Di antaranya memperoleh kebahagiaan, keturunan, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah tentunya ya, dalam keadaan demikian.
Selanjutnya, di sini kita perlu tahu bahwasanya dalam menikah itu ada rukun dan syarat-syaratnya sesuai ketentuan Islam, yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, dan ada ijab qabul. Calon suami jelas syaratnya, kalau orang Islam berarti beragama Islam. Calon istri pun juga sama, beragama Islam, tidak dipaksa dan bukan muhrim di antara keduanya. Untuk yang istri tidak dalam masa iddah itu artinya masa menyusui, tidak sedang ihram atau haji atau umroh. Wali pun juga sama, ada syarat ketentuannya. Mukallaf, laki-laki, adil, tidak sedang haji atau ihram. Saksi juga sama, Islam, dewasa, sehat akalnya, kemudian tidak fasik, hadir dalam akad nikah pada saat pernikahan dilangsungkan. Kemudian dari ijab qabul, ijab itu artinya ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita ini atau wali nikah. Kemudian qabul itu pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria, calon suami. Nah, ketika ijab dan qabul sudah benar-benar disampaikan, maka sahlah yang disebut dengan pernikahan. Tapi apakah kita semua boleh menikahi semua orang lawan jenis kita? Tentu ada batasannya. Di sini kalian perlu mengetahui juga bahwa tidak semuanya boleh menikahi. Ada yang disebut dengan mahram. Mahram itu orang yang haram untuk dinikah. Di antaranya adalah 1. Wanita yang haram dinikahi karena keturunannya. Contoh ibu kandung. Laki-laki menikahi ibu kandungnya tidak boleh. Dan sebaliknya. Itu. Nah, ini ada juga karena persusuannya, karena perkawinan, jadi ibu mertua itu juga tidak boleh seperti itu. Nah, ada kasus juga yang viral akhir-akhir ini tentang pernikahan seorang suami istri kemudian berselingkuh menikahi mertuanya, katanya demikian ya. Nah, bagaimana hukum tersebut? Boleh tidak? Tidak boleh, jelas itu mahramnya. Di sini kita perlu tahu orang yang melakukan tersebut berarti tidak boleh. Sudah dikasih produsnya malah minta pabriknya, namanya demikian. Baik, itu penjelasan-penjelasan dari yang Pak Guru sampaikan tentang hari ini yang kita pelajari. Sampai saat ini apakah sudah jelas semuanya? Ada yang nanyakan? Silakan buka HP-nya, Pak Guru akan saya share. Pak Guru akan share link tentang soal. Di situ ada 3 soal. Yang pertama soal pengetahuan. Kalian jawab soal tersebut. Kalian isi. Yang pilihan ganda kalian jawab langsung. Yang soal Korea kalian jawab juga langsung. Dan soal yang kedua ada soal penilaian antar teman, di mana tadi saat kalian berdiskusi kalian nilai teman kalian, tidak boleh menilai teman yang sama. Jadi teman sebangku nilai temannya, kemudian temannya menilai yang lainnya. Gitu. Saat berdiskusi bagaimana tadi? Apakah diskusinya tadi antusias atau bagaimana? Di situ ada penilaian antar teman. Dan kemudian di situ kalian bisa melihat ada penilaian diri. Kalian isi sejujurnya dalam penilaian diri itu apa yang kalian alami saat kalian tadi di situ. Nah, melakukan diskusi dan sebagainya, atau yang kalian alami atau yang kalian pelajari hari ini sesuai kemampuan kalian sendiri. Silahkan kerjakan waktunya. Saya kira 30 menit cukup. Ada pertanyaan? Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Baik, di sini Pak Guru langsung melihat hasil yang kalian kumpulkan. Pak Guru menilai semuanya memiliki nilai yang cukup bagus. Cuman ada beberapa 1-2 anak yang nilainya masih kurang. Saya mohon yang nilainya sudah bagus kalian pertahankan. Kemudian nanti kalian baca bab selanjutnya. Sedangkan yang nilainya masih kurang, tolong soal yang tadi Pak Guru kirimkan dikerjakan ulang,
dibuka lagi bukunya. Ada link-link yang tadi Pak Guru sampaikan, coba kalian buka lagi. Nanti kalian pelajari kembali, kemudian kirimkan ulang. Seperti itu. Paham? Paham. Saya minta dari penjelasan Pak Guru ini, apakah ada ditanyakan? Baik. Oke, selanjutnya silakan untuk kegiatan hari ini. Tadi Pak Guru sudah menyampaikan hal-hal yang harus kalian lakukan. Oke, sekarang Pak Guru minta salah satu di antara kalian siapa yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, siapa? Oh ya, silakan. Langsung cepat. Oke. Yang dapat kita pelajari hari ini adalah pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntunan naluri manusia, untuk mendapat ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah Allah SWT, untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Hukum pernikahan ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Terima kasih. Sekian dari saya. Semuanya. Tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian tentang hasil yang kita pelajari hari ini. Pak Guru berpesan kepada kalian semuanya, satu, untuk selalu taat kepada Allah dengan tetap beribadah sholat 5 waktu. Yang kedua, tetap selalu berbakti pada kedua orang tua dan jangan pernah untuk membantahnya. Dan yang ketiga, dalam materi ini kita belajar tentang pernikahan sesuai syariat Islam. Maka jagalah diri kalian masing-masing sampai nanti kalian tepat pada saatnya menikah dan indah pada masanya. Itu yang pesan saya, 3 pesan saya. Selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya minta untuk ketua kelas memimpin untuk doa. Untuk mengakhiri pelajaran